Hi guys, how's life? Great, excellent, yay! Welcome back with me, Ray, and Mr. Bob Kamu English YouTube channel. Yay! Udah lama banget nih gak muncul di YouTube channelnya Mr. Bob. Nah, sebelum kita mulai, apa yang mau kita bahas hari ini, kayaknya Ray mau cerita dulu nih ya. Waktu pertama kali belajar bahasa Inggris, khususnya speaking. Dulu waktu pertama kali mulai itu speaking gitu kan, tentunya agak sedikit canggung, apa yang mau diomongin bingung dan lain sebagainya. Sehingga ketika memulai speaking, ada banyak kata yang terulang-ulang atau bahkan tiba-tiba jadi Nisa Sabian. Gitu. Padahal waktu ngomongnya cuma 2 menit, tapi nya 1 menit 30 detik gitu kan. Jadi nggak ada ide yang tersampaikan saat itu. Ternyata setelah dicari-cari di Google, di YouTube, masuk ke kelas, di Mr. Bob English Course, baru tahu kalau hal tersebut disebut dengan filler. Nah, hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang filler. Apa sih itu filler? Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara kita menanggulangi filler? Okay, so filler is actually meaningless word, phrase, or sound which marks hesitation in a speech. Jadi filler itu adalah suatu kata, frasa, atau suara yang tidak memiliki arti, juga menandakan keraguan kita dalam berbicara. Oke, but ingat, tapi bukan meaningless di sini berarti tidak memiliki arti like its literal meaning, melainkan tidak merubah makna yang ingin kita sampaikan. Jadi ada dan tiada pun gak jadi masalah. Itu kenapa, disclaimer, kita tetap boleh menggunakan filler, but not too much. Tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak akan menyebabkan redundancy atau berulang-ulang aja. Gitu ya. So itu dia adalah filler. Contohnya mana aja? Ada cuman nya yang 6 harokat ya, yang panjang. Kalau cuman aja mungkin itu adalah preposition. Terus ada okay, you know, gitu kan. Padahal kan I don't know, tapi kita bilangnya you know terus menerus. Terus ada juga like, dan masih banyak lagi sebenarnya fillers. Kenapa sih fillers itu muncul? Yang pertama, karena kita kurang vocabulary atau kita lupa vocabulary apa yang mau kita gunakan dalam speaking kita. Dan ini lumrah sih terjadi ketika kita melakukan speaking. Yang kedua, itu adalah ketika kita tidak memiliki ide yang cukup untuk kita sampaikan. Nah, ketika kita memikirkan ide, itulah saatnya si fillers keluar. Dan itu akan menyebabkan speaking kita kurang profesional. So, gimana cara kita ngurangin filler tersebut biar lebih terdengar profesional? Ini dia caranya. Caranya adalah dengan merubah kata-kata fillers tadi dengan kata yang lainnya. Contohnya ada moreover. Coba yuk ikutin yuk. Moreover. Nice. Ada juga in addition. Yuk sama-sama yuk. In addition. Nice. Nah, kita bisa pakai 2 kata itu aja cukup. Nah, selanjutnya ada juga nih untuk menutupi yang kita tadi. Kita bisa pakai, ikutin setelah Ray ya. Well. Nice. Selanjutnya ada basically. Cool. Again, speaking of which. Cool. Nah, speaking of which ini artinya by the way. Ngomong-ngomong. Selanjutnya ada it's kinda. Kinda itu singkatan dari kind of. Itu bisa kita gunakan untuk mengganti like. Selanjutnya ada what I'm trying to say is. Atau dalam arti apa yang mau aku sampaikan adalah. Nah,
Jadi kita bisa gunakan itu sambil berpikir ide apa yang mau kita sampaikan setelah. Gitu deh, gampang bukan? Misalnya kita diminta untuk ngomongin 3 benda yang pengen kita inginkan. Terus nanti di tengah-tengah kayak pura-pura lupa gitu ya. Contoh misalnya. Okay, today I would like to talk about 3 dream stuff that I wanna have in the future. The first one is, what I'm trying to say is boarding house. So boarding house is a place where everybody can rent a place to stay. Gitu dia contohnya. Oke, itu dia teman-teman untuk materi kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dipraktekkan ya. Coba diselip-selipkan fillers yang tadi kita sudah pelajari dalam speaking teman-teman. Juga follow TikTok and Instagram Mr. Bob Kampung Inggris untuk belajar banyak materi lainnya. Terus subscribe and also comment to this video. That's all from me. I'm Ray. Peace out. The last I say, Mr. Bob, super seru.